Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah pakaian-pakaian yang bagus kalian di saat kalian pergi ke masjid. Makanya lihat dari atas kepala kita lengkap tidak pecinya? Kalau yang tidak lengkap pecinya, silakan keluar ambil pecinya sekarang. Ada yang tidak pakai peci? Ayo keluar. Yang tidak pakai peci, ayo Jami'atul Talabah, cari. Atau ada Jami'atul Talabah yang nggak pakai? Satu. Sana pakai nggak pecinya? Kenapa nggak dipakai? Jadi peci itu mana pecinya? Yang nggak pakai peci? Bajunya harus rapi bersih, tidak boleh pakai kaos. Yang pakai kaos keluar. Kaos yang nggak ada kerahnya. Kalau ada kerahnya masih lumayan. Kaos yang tidak ada kerahnya. Yang pakai kaos yang tidak ada kerahnya, yang kancing baju dibuka, dirapikan. Ingat, kita ke masjid bukan untuk main-main, bukan untuk teriak-teriak, bukan untuk yang lainnya, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dengan pakaian yang rapi, pakaian yang lengkap. Kemudian bawa lagi, kalau yang pakai gamis aman, yang pakai sarung aman. Nah, kalau yang pakai celana malam ini kita maafkan, besok malamnya harus pakai sarung atau pakai gamis. Ini pakai gamis, coba bangun. Masya Allah, ini bagus rapi. Alhamdulillah. Yang pakai sarung coba maju, berdiri. Ya, seperti ini. Kecuali kalau, silakan duduk, ijlis. Kalau mau sekolah silakan, tapi kalau masjid pakai sarungnya atau pakai gamisnya. Faham tum? Baik. Kita mulai sekarang. Kita sekarang berada di tempat untuk mencari ilmu. Maka sebelum kita menimba ilmu, agar ilmu itu bisa masuk dan kita terima dengan baik dan benar, maka kita harus beradab dahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya bukan karena banyaknya ilmunya, bukan karena beliau punya wibawa, tidak, tapi karena Allah memuji nabinya karena akhlaknya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Perhatikan, karena nanti setelah ujian saya akan bertanya kepada Anda semuanya. Yang enggak bisa jawab ada hukumannya. Yang bisa jawab ada hadiahnya langsung dari saya. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi lagi, yang enggak bisa jawab ada hukumannya. Yang bisa jawab ada hadiahnya. Faham? Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lainnya, tetapi karena akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebelum diutus pun ke muka bumi ini menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan orang Al-Amin namanya. Beliau sebelum mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bagi penduduk Mekah itu beliau dikenal dengan orang Al-Amin, orang yang dipercaya. Ingat gelar Al-Amin, bagi bangsa Arab itu tidak semuanya bisa mendapatkannya. Tidak semuanya bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang benar-benar dipercaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar itu luar biasa karena akhlak beliau yang mulia. Nah, kita pun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus mengikuti jejak beliau, ikut mencontohi beliau. Jangan sampai kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun akhlak kita jauh dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu taala berkata kepada seorang pemuda Quraisy, antum kenal Imam Malik yang nyender. Makanya kata Imam Malik yang nyender juga. Kata Imam Malik rahimahullahu taala berkata kepada seorang pemuda Quraisy, apa kata beliau? Antum kenal Imam Malik? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam yang ada di Madinah pada saat itu. Beliau di antara murid dari Nafi'. Nafi' itu murid dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam Malik bin Anas ini berkata atau berpesan kepada pemuda Quraisy yang mengatakan demikian. Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Wahai pemuda, antum sekarang pemuda semuanya, belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Itu pesan Al-Imam Malik kepada kita semuanya. Walaupun beliau berkata kepada seorang pemuda, tetapi karena ditulis dengan tinta emas, pesan beliau pun sampai kepada kita agar kita belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Kenapa? Karena percuma misalnya kalau antum sudah mencapai gelar profesor, doktor, hafal ini, hafal itu, kalau nggak punya adab, kalau tidak punya adab. Karena adab itu adalah membawa keberkahan kepada antum dan juga kepada yang lainnya. Adab kepada buku yang kita pegang. Kalau buku pegang kita sering putar-putar begini, itu orang yang tidak beradab. Orang yang tidak diberkahi ilmunya. Kenapa? Ilmu yang seharusnya ditulis di situ, dia putar-putar. Pondok tempat dia menimba ilmu misalnya dicoret-coret, dirusaki. Kamarnya yang harusnya dia jaga tapi dia rusaki. Kamar mandi yang seharusnya dia jaga, dia tulis dicoret-coret. Itulah diantara orang-orang yang tidak punya adab. Kenapa tangannya usil? Bukan malah untuk menulis ilmu di saat dia menghadiri pengajian, malah menulis di tempat-tempat yang tidak seharusnya tulis. Berarti dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga pondoknya, tidak menjaga bukunya, apalagi dia tidak hormat kepada ustadznya. Kata Al-Ali radhiyallahu anhu, kata beliau, "Man 'allamani harfan min kitabillah fakuntu lahu 'abdan." Kata Ali radhiyallahu anhu, siapapun yang mengajarkan kepadaku satu huruf saja dari Al-Quran, maka aku siap jadi budaknya. Saking hormatnya Ali radhiyallahu anhu kepada orang yang mengajarkan kepada beliau ilmu. Nah, antum di sini tidak hanya mendapatkan satu huruf, tetapi ribuan huruf yang antum, ini materinya mati kayaknya. Tetapi antum di sini mendapatkan ribuan huruf, bahkan lebih dari para ustadz antum.
makanya harus beradab. Dahulu para ulama dahulu, kenapa para ulama dahulu itu mengedepankan adab dahulu sebelum mereka berilmu? Kenapa para ulama? Kenapa para ulama dahulu mengedepankan adab sebelum berilmu? Karena kata Yusuf bin Husain rahimahullahu taala, beliau mengatakan bil adabi tufhamul ilmu. Dengan adab itu kita bisa memahami ilmu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak paham ilmu, berarti adabnya belum sempurna, atau dia tidak beradab. Ada orang-orang misalnya sudah belajar bertahun-tahun, sudah masuk pondok misalnya, tapi kok nggak paham-paham, berarti adabnya belum ada atau adabnya belum sempurna. Makanya untuk memahami ilmu yang baik harus kita kedepankan adab dahulu. Paham tuh? Harus kita kedepankan adab. Jadi kenapa para ulama itu Masya Allah, mereka itu berkah ilmunya, luar biasa, mereka hafalannya kuat-kuat, luar biasa, mereka itu Masya Allah bisa menghafalkan semua yang ada. Kenapa? Karena ditunjang dengan adab yang mulia, karena ingin mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran, dahulu para ulama itu mereka mengedepankan adab dahulu lebih daripada ilmu. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, apa kata beliau? Ta'allamna al-adaba 30 aman wa ta'allama al-ilma 20 aman. Apa kata beliau? Kami mempelajari adab itu selama 30 tahun lamanya. Baru setelah itu kami mempelajari apa? Ilmu selama 20 tahun lamanya. Masya Allah, itulah para ulama, para salafus saleh. Mereka lebih banyak pelajari adab daripada ilmu. Kenapa? Percuma antum punya gelar profesor, tetapi sama ibunya tidak baik, sama orang tuanya tidak baik, sama bapaknya tidak baik, tetangganya tidak baik, sama teman-teman tidak baik, percuma. Namun ketika ada orang yang masalah biasa-biasa tapi ketika adabnya mulia, maka dia akan dihormati dimanapun dia pergi. Kemanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang dicintai. Kenapa? Karena adabnya, bukan karena ilmunya. Berkata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Mereka, siapakah mereka itu? Para salafus soleh. Siapakah mereka? Para sahabat, tabi'in, dan juga atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi kata mereka, kata beliau ini Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda qabla ayata'allamuna al-ilma. Dahulu para salafus saleh itu, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka senantiasa belajar huda dahulu. Apa huda itu? Adab. Sebelum mereka belajar ilmu. Itulah para salafus saleh. Para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabnya luar biasa. Para tabi'in kepada para sahabat luar biasa. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat ingin mendapatkan ilmu dari sahabat yang lainnya. Ingin mendapatkan ilmu dari sahabat yang lain. Sama-sama sahabat. Karena mendengar di sana ada seorang alim atau seorang sahabat yang punya ilmu yang mana dia tidak mengetahuinya, dia pun pergi ke rumahnya dan menunggu sampai yang punya rumah keluar. Tidak berani mengetuknya.
Luar biasa adabnya itu. Sampai beliau bermalam di rumahnya itu, sampai keluar penghuni rumahnya di besok paginya. Apa kata penghuni rumahnya? Luar biasa. Kenapa engkau tidak mengutus orang saja agar biar kami datang ke rumahmu untuk memberikan ilmu? Apa kata beliau? Sahabat ini apa kata beliau? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itulah adabnya kepada orang yang berilmu. Sampai harus menunggu di depan rumahnya hanya untuk mendapatkan satu ilmu saja. Itulah para sahabat. Gimana mereka itu semangatnya dalam mencari ilmu, tapi dalam beradab lebih semangat lagi. Jadi mereka beradab sebelum menimba ilmu. Itulah para salafus saleh. Kemudian ada seorang yang bernama Makhlad bin Husain berkata kepada Ibu Barak, ini semuanya para tabi'ut tabi'in atau tabi'ut atba', yaitu orang-orang yang setelah tabi'ut tabi'in. Apa kata beliau? Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin min hadith. Kata beliau, kami ini lebih butuh kepada adab daripada kepada hadis. Jadi antum yang antum pelajari di kelas hadis, Quran akan jadi percuma kalau antum tidak punya adab kepada yang lainnya, terutama kepada para ustadznya. Jadi harus beradab dahulu. Dan kita ini di zaman sekarang ini kita harus dan lebih banyak lagi ingin mendapatkan adab daripada ilmu itu sendiri. Kita sekarang lihat di luar sana, teman-teman antum tiap harinya bermain dengan apa namanya ini? Hah? Apa namanya ini? Hah? HP, apa lagi? Gadget. Suka main apa? Hah? Apa namanya? PlayStation, apa lagi? Hah? Apa lagi? Berarti semuanya ketahuan nih, suka main itu semua. Ketahuan semuanya ini. Apa yang kita dapatkan dari itu? Gak ada manfaatnya. Yang ada hanya rugi dan rugi. Rugi kuota, rugi waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Nggak ada apa-apanya. Dan itu karena apa? Karena adab. Dan itu bisa mengurangi adab. Apa contohnya? Ketika antum sedang main itu, orang tua antum manggil, ya Muhammad, jazakallah khair, ya Muhammad katanya. Ntar Pak sibuk. Padahal orang tua kita itu, bapak kita, ibu kita, orang tua kita, bapak kita misalnya, ketika antum sekarang sedang main-main di sini, tapi di luar sana sibuk mencari nafkah untuk membiayai antum. Ibu antum, walaupun antum sekarang di sini, tapi di sana sibuk memikirkan antum. Bagaimana cara bisa agar antum ini lebih baik lagi daripada yang lainnya? Sibuk semuanya, tapi antum malah di sini main-main. Jadi kalau antum dipanggil, nah ini barusan ngomong ini. Coba sini maju. Taqaddam. Qif huna. Nah, qum. Tawajjah ilana. Nah. Di antara baru dibangunin tapi malah gini-gini. Qum amamah huna. Tawajjah ilana. Tawajjah huna. Nah, ada lagi yang putar-putar. Ini pentingnya adab. Dan adab itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Lan ara'i sam'i ila syaikhi wa in sami'tuhu qabla
an ulat atau kama qala. Apa kata Imam Syafi'i? Aku akan serius fokus mendengar kepada guruku yang sedang menjelaskan ilmu yang walaupun disampaikan itu pernah aku dengar jauh sebelum aku dilahirkan. Apa maksudnya itu? Maksudnya begitu beradabnya Imam Syafi'i kepada gurunya yang walaupun itu disampaikan mungkin pernah didengar atau sering didengar, tapi karena gurunya sedang menyampaikan, beliau fokus kepada penyampaian guru tersebut. Kenapa? Karena menyampaikan ilmu. Karena menyampaikan ilmu. Bukan malah begini-begini. Harus konsentrasi. Karena nanti di saat keluar nantinya, nanti akan ingat momen seperti ini. Faham tuh? Baik, ijlis. La tu'id wa la tukarrir. Jadi dahulu juga para ulama dahulu ketika mereka menyampaikan ilmu, sebelum mereka menyampaikan ilmu, mereka menyampaikan adab dahulu. Mereka mencontohi dengan adab. Mereka mencontohi dengan adab. Karena berbicara tidak semua orang bisa. Namun kalau beradab semua orang bisa. Makanya dahulu para ulama, para salafus soleh lebih banyak mengajarkan adab daripada mengajarkan ilmu itu sendiri. Makanya kata Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, beliau menukil perkataan Abdullah bin Wahab. Apa kata beliau? Ma naqalna min adabi Malikin aktsara mimma ta'allamna min ilmi. Kata Wahab atau Abdullah bin Wahab, apa kata beliau? Ma naqalna min adabi Malikin aktsara mimma ta'allamna min ilmi. Yang kami nukil dari Imam Malik rahimahullahu taala itu lebih banyak ilmunya, lebih banyak adabnya daripada ilmunya. Jadi Imam Malik rahimahullahu taala ketika beliau menyampaikan ilmu, tidak hanya menyampaikan ilmu saja, akan tetapi menyampaikan adab juga. Menyampaikan apa? Adab. Karena adab lebih utama daripada yang lainnya. Makanya para ulama rahimahullahu taala, di antara tadi disebutkan Imam Malik rahimahullahu taala. Kenapa Imam Malik mengatakan demikian? Karena Imam Malik bercerita, apa kata beliau? Dahulu ibuku menyuruhku duduk di majelis ilmu, itu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang faqih di kota Madinah di saat itu. Apa pesan ibunya? Dari Imam Malik menukil pesan ibu beliau. Apa katanya? Ta'allam min adabihi qabla ilmi. Jadi Imam Malik mendapat pesan dari ibunya apa? Belajarlah dari adabnya Rabi'ah, seorang sahabat atau seorang tabi'in, dari sebelum engkau mempelajari ilmunya. Begitu pentingnya ilmu ini, adab ini, sehingga diutamakan daripada yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya agar kita bisa mendapatkan adab. Dengan demikian kita bisa memahami ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Fahimtum? Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Siap-siap. Yang tidak bisa jawab, apa tadi? Ada hukuman. Yang bisa jawab, dapat hadiah. Pertanyaannya adalah, Al-Imam Malik punya guru. Siapa nama gurunya? Tadi di awal khutbah, di awal muqaddimah, di awal tadi kita sebutkan bahwasanya Imam Malik punya guru.
Ayo. Naam. Nafi. Nyontek ya. Nyontek tadi. Punya siapa tadi? Punya siapa? Baca siapa? Punya siapa itu? Tulis sendiri. Tuh, ta'al. Bawa kitabnya. Mana? Masya Allah. Siapa namanya guru Nafi'? Ini Umar, ahsan. Insyaallah dia dapat voucher belanja gratis nanti. Nanti tunggu saya setelah ba'da Isya insyaallah tuqabilni. Baik, ahsan. Mas muka ya akhi? Man? Ba'as? Ferry? Deni al-Ba'ath, naam. Baik, asani. As-soal asani, soal yang kedua. Tadi saya sebutkan ada perkataan Al-Imam Ibnu Mubarak. Ada yang bisa mengulang kembali? Naam. Punya siapa itu? Coba, ta'al. Mana? Masya Allah, ahsan. Barakallahu fiik. Dapat hadiah nanti. Ayo, siapa yang mau ditanya lagi? Siapa yang mau ditanya? Tunjukkan keberanianmu. Siapa yang siap ditanya? Atau antum yang bertanya? Yang bertanya juga dapat hadiah. Yang bertanya dapat hadiah. Ayo silakan. Masya Allah, nggak mau hadiah? Masya Allah. Fadal. Nah. Nah. Kebanyakan para ulama itu belajar adab sebelum berilmu. Bisa nggak sejalan kedua-duanya? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi para ulama dahulu itu, kenapa mereka belajar adab daripada ulamanya? Jadi mereka di saat mereka datang ke majelis ilmu, mereka memperhatikan syekhnya, memperhatikan imamnya, memperhatikan kiainya. Dari jalannya, makannya, cara bersalamannya, semua dipelajari. Sehingga mereka ini menjadi idola bagi murid-muridnya. Ya seperti orang awam misalnya, ketika ada idolanya itu menjadi luar biasa, mereka berbondong-bondong untuk mengikutinya. Dari gaya rambutnya, gaya berpakaiannya, bahkan cara ngomongnya, bahkan sampai dengan detil-detilnya itu diikuti-ikuti. Kenapa? Karena ngefans dengan idolanya itu. Tapi itu adalah fan yang salah. Sebagai seorang muslim harus ngefans sama siapa?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama itu adalah warathatul anbiya. Para ulama itulah pewarisnya para nabi, mewariskan tidak hanya ilmu tapi adab. Nah, kita juga bisa mempelajari adab dari mereka. Makanya kalau ada orang yang berilmu, ngaku punya ilmu tapi tidak punya adab, berarti dia belum dikatakan orang yang berilmu sempurna ilmunya. Dia hanya orang pintar, berbicara saja. Tapi kalau akhlaknya berbeda, itulah muncullah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh telah besar murka Allah Subhanahu wa taala jikalau apa yang kalian ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kalian laksanakan. Makanya penting adab dahulu. Nah, di saat kita belajar adab, bisa juga sekalian belajar ilmu. Tapi yang kita kedepankan adalah para ulama adalah beradabnya dulu. Sambil setelah itu juga menimba ilmu. Fahimtum? Fahimtum ya Ismail? Nah. Ada lagi? Beliau kasih hadiah enggak? Kasih hadiah enggak? Baik, yang lainnya, fadhal. Ayo ya tulab. Yang bertanya ada hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan.